cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, sebagaimana sudah kita maklumi bersama bahwa tema Milad ke-112 Persyarikatan Muhammadiyah adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Jadi pada usianya yang ke-112 ini, Muhammadiyah semakin meneguhkan diri agar kehadirannya itu senantiasa memberikan manfaat kepada umat manusia. Dan itu tidak pandang bulu ya, kepada siapa saja, baik yang beragama Islam maupun yang belum beragama Islam. Semua mendapatkan kemanfaatan dari kehadiran Persyarikatan Muhammadiyah dengan segenap amal usaha dan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, insya Allah ini akan terus-menerus dilakukan. Nah, sehingga pada Milad ke-112 ini meneguhkan kembali ya, sesungguhnya kan sudah dilakukan terus-menerus, tapi supaya semakin kuat dan semakin berkualitas dan berkuantitas kemanfaatannya, maka mengambil tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, ada 3 aspek kemakmuran yang ingin dihadirkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau untuk semua itu ya baik untuk internal warga Muhammadiyah maupun eksternal ya, di luar maupun di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Harapannya itu semuanya mendapatkan kemakmuran. Nah, yang pertama kemakmuran dari aspek material. Nah, kemakmuran dari aspek material itu yang kita kehendaki, yang ingin kita capai adalah yang pertama terwujudnya ketercukupan kebutuhan primer dan sekunder bagi setiap orang. Kalau kebutuhan utama dan kebutuhan pendukung itu sudah terpenuhi, maka itu harapan kita. Jadi sekurang-kurangnya warga kita, warga masyarakat dengan peran Muhammadiyah itu kebutuhan primer dan sekundernya bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, pada aspek pengembangan kreativitas berpikir untuk selalu membangun dan mengembangkan kehidupan. Nah, ini urutannya kan kalau kebutuhan primer dan sekunder itu tercukupi, maka peluang untuk mengembangkan diri itu selalu tersedia gitu. Tapi kalau orang itu kebutuhan primernya tidak tercukupi, ya maka sulit untuk mengembangkan diri ya. Nah, oleh karena itu setelah yang pertama terpenuhi, maka kemudian penting untuk membangun kreativitas berpikir sehingga dia punya kesempatan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan menjadi lebih maju, sehingga betul-betul Muhammadiyah berkeinginan
jangan sampai kemiskinan masyarakat itu dipelihara. Ya. Kalau kemiskinan dipelihara itu memang orang miskin bisa dimanfaatkan dengan apa saja, ya, dan itu cenderung direndahkan. Muhammadiyah tidak ingin itu. Muhammadiyah itu ingin kebutuhan dasar terpenuhi, kemudian pengembangan kreativitas berpikir sehingga dia bisa membangun dan mengembangkan dirinya. Kemudian yang ketiga, dari aspek keberlanjutan. Nah, jadi tidak hanya tentatif saja, harapannya ya terus menerus kemakmuran itu bisa terpelihara, ya. Sehingga jangan sampai hanya temporal hanya sesaat saja, ya. Dia makmur sesaat karena mendapatkan bansos, nah, itu bukan, ya. Tapi karena memang sudah punya semangat untuk mengembangkan diri sehingga itu bisa berlanjut terus. Dan aspek keberlanjutan itu juga membutuhkan political will dari yang punya kewenangan sehingga tidak ada hambatan untuk mengembangkan diri. Kalaupun kita sudah misalnya bisa membantu untuk di bidang pertanian, nah, berproduksi sudah oke. Tapi bagaimana setelah berproduksi itu bisa tersalurkan sehingga laku, tidak hanya ngajari berproduksi tetapi soal hasil produksi disalurkan kemana tidak ada jalan. Nah, keberlanjutan harus sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, dari aspek sosial. Nah, aspek sosial dari kemakmuran itu yang pertama adalah terpeliharanya atau terjaganya kesetaraan marwah. Yang kaya dan yang miskin itu sering terjadi perbedaan penghargaan dan penghormatan. Nah, itu tidak boleh terjadi diskriminasi yang seperti itu, ya. Ya, ada penghormatan kepada seseorang itu ya sewajarnya saja. Tapi jangan sampai terjadi diskriminasi hanya karena faktor kaya dan miskin. Nah, maka Muhammadiyah berpandangan bahwa seseorang itu dihargai menurut prestasinya, ya, bukan menurut kekayaan atau tidak kekayaannya. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dan dia itu dalam keadaan mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan itu. Jadi kita sekalian harus berpedoman dalam menilai kehidupan bergaul di masyarakat itu dengan ayat ini. Artinya menghargai seseorang berdasarkan prestasinya, ya. Jadi kalau dia itu memang berprestasi, apapun latar belakangnya, ya kita hargai sesuai dengan prestasinya itu. Meskipun orang itu tidak meskipun orang itu punya latar belakang hebat, tapi kalau tidak berprestasi ya dihargai sesuai dengan keadaannya itu. Sehingga jangan sampai terjadi diskriminasi. Kalau berlatar belakang anak seorang pejabat lalu mendapatkan banyak kemudahan dalam urusan tertentu, misalnya dalam urusan dengan perbankan, nah, itu namanya diskriminasi. Nah, kalau memang berprestasi nggak masalah, tapi kalau landasannya itu hanya landasan pertemanan atau landasan hubungan kekerabatan dan lain-lain, wah itu tidak masuk akal dan itu merendahkan martabat sebagai manusia sesungguhnya, ya.
Nah, oleh karena itu mari Muhammadiyah itu mengajak siapapun itu diberi penghargaan sesuai dengan prestasinya. Nah, kemudian yang kedua, terjadinya keadilan peluang berusaha. Nah, jadi semua punya kesempatan yang sama gitu. Punya kesempatan yang sama. Asal dia sungguh-sungguh punya etos kerja yang tinggi, itu ya mestinya mendapatkan kesempatan berprestasi yang sama. Jangan ada hambatan hanya gara-gara latar belakang kehidupan yang biasa-biasa saja gitu ya. Kemudian yang ketiga, terbangunnya semangat ta'awun. Jadi ta'awun itu tolong menolong, bekerja sama. Dan Muhammadiyah sejak awal itu selalu mengembangkan prinsip ta'awun ini. Kalau kita baca Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, maka di sana kita jumpai pernyataan bahwa masyarakat yang aman, damai, sentosa, adil dan makmur itu hanya bisa terwujud kalau di antara kita adalah saling tolong menolong, nah, atas dasar takwa. Nah, maka prinsip ta'awun itu harus kita kembangkan terus menerus sehingga tidak ada diskriminasi antara yang kaya dengan yang miskin, sehingga yang miskin bisa naik kedudukannya, yang kaya juga bisa menghargai yang tidak kaya itu. Kemudian yang ketiga, pada aspek spiritual kemakmuran, manusia itu kedudukannya sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas khalifah memang memakmurkan bumi ini, kemudian menjaga agar bumi ini nyaman ditempati oleh siapa saja ya. Siapa saja merasa nyaman di bumi ini, baik manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, maka tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi itu harus menjamin terlaksananya 3 hal. Yang pertama tugas beribadah, yakni pengabdian kita kepada Allah sekaligus ihsan kepada kemanusiaan. Jadi di Muhammadiyah itu dalam aspek ibadah ini harus mencerminkan 2 hal itu. Hidup kita sebagai ibadah kepada Allah sekaligus ihsan kepada kemanusiaan. Ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kalau kita itu dekat dengan Allah, maka hidup kita akan tentram. Bahasa Jawanya itu ayem tentrem gitu. Nah, kalau kita sudah memperoleh kehidupan yang tentram itu, maka kita akan dimudahkan untuk berbuat ihsan kepada kemanusiaan. Ihsan itu artinya berbuat kebaikan yang itu sesungguhnya bukan kewajiban ya. Itu kan hanya dilakukan oleh orang yang ya luar biasa itu. Nah, maka harapan kita seperti itu, berbuat ihsan. Atau bisa digambarkan begini, orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, itu ihsan. Atau bahkan membalas kejelekan dengan kebaikan, itu ihsan ya. Nah, harapan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, pada aspek istikhlaf, artinya tugas kekhalifahan yang tadi saya sampaikan, yaitu tugas mewakili Gusti Allah dan khalifah itu di muka bumi untuk menjamin sekali lagi bumi ini nyaman ditempati oleh siapa saja, baik manusia maupun makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pada aspek istikmar, artinya memakmurkan ya, memakmurkan dengan kondisi baik secara ekonomi, secara sosial maupun secara spiritual, itu secara yang pokok-pokok itu sudah terpenuhi. Nah, sehingga hidupnya itu menjadi sangat baik dan
sangat bermanfaat bagi semuanya. Jadi menghadirkan kemakmuran untuk semua itu ya semuanya itu saling memberi manfaat ya. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sedikit pun dari kehadiran seseorang. Nah, mudah-mudahan apa yang diteguhkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, yakni menghadirkan kemakmuran untuk semua, itu diikuti dan didukung oleh semua pihak ya, baik di internal maupun eksternal Muhammadiyah. Kalau semua mendukung, bahkan kalau pemerintah juga mendukung, oh insya Allah kemakmuran bagi semua itu yang juga sesungguhnya merupakan amanat undang-undang ya. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 kan juga ada aspek ya, setelah kemerdekaan, keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa, juga kemakmuran bagi seluruh alam semesta. Nah, jadi apa yang diteguhkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu ya cocok dengan yang disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga sangat sewajarnya apa yang diinginkan Persyarikatan Muhammadiyah itu didukung, disengkuyung ya oleh semua pihak, baik warga Muhammadiyah, pemerintah maupun seluruh warga negara Republik Indonesia. Mari kita kompak untuk menghadirkan kemakmuran bagi semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.